Indah-indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Sikat, Ci. 看到世界的美丽，对面输入有人记忆不同的民族，但习以为是用力。 Alangkah indahnya semua, lautan luas, angkasa luas, gemah riang bumi pertiwi. Kamu harapan suci, bahagia gembira semua. Ya. Cabul! Dia. Sehat, Ci, ya? Sehat-sehat, Kak. Itu tembang indah yang dibuat oleh siapa tadi? Sudarnoto. Siapa Dip? Sudarnoto, cuy. Yang menciptakan kolaborasi gubahan lagu yang anjing gubahan. Udah jarang banget dibahas itu. Lo terakhir ke Dufan kapan, Ci? Kayaknya SMA deh, pacaran. Pacaran ke Dufan. Gue kapan ya terakhir ke Dufan ya? Udah lama juga sih, 2018 kali, 2017. Tapi masih 2017 gue masih sempat ke Dufan. Oh, kayak mana bentuknya, Kak, di situ? Gue nggak ada yang gue pernah naikin apapun kecuali Istana Boneka. Gue takut ketinggian, gue cepet pusing. Jadi kalau kesana tuh biasanya dulu dari anak gue tuh kecil, Istana Boneka. Gue naik yang gajah beleduk tuh, yang gajah naik dulu. Puyeng gue, cuy, asli. Iya. Tapi lu berani yang adrenalin? Cuman sekali gitu doang yang roller coaster gede. Halilintar. Kayak lagi diomelin, Kak. Pusing. Udah itu lo kalau naik ke Dufan yang paling males tuh Halilintar, apalagi sekarang kondor. Kondor? Yang burung kondor mutu gitu. Kondor. Namanya kondor, nggak kayak biji ya. Kondornya burung ini yang muter-muter. Kondor. Wahana terakhir yang lo naikin apa, Ci? Balik ke dunia fantasi. Niagara sih yang aku paling inget sih. Yang air itu kan, air cuma itu, sekali doang. Gua tuh itu masih berani. Kondor udah lu lihat kan, ternyata Raja Wali namanya, bukan kondor. Kondor Heroes. Gara-gara itu, Kondor Heroes itu. Terus apa lagi yang naik ke atas rame-rame tuh? Bukan. Histeria. Oh, Histeria. Histeria, gak ada gua. Gua mending dengerin Histerianya Def Leppard daripada gua naik gituan. Asli. Jangan naik Histeria itu, termasuk koran loh. Mati gue. Buluk. Meninggal naik Histeria. Waduh. Tapi legend sih, Kak, jadinya, Kak. Amit-amit tapi. Terus gue nih ya kalau dibilang ini ya, permainan-permainan wahana-wahana di Dufan, ya itu cuman si Istana Boneka itu yang buat gue adem. Kita dari panasnya Jakarta Utara masuk ke naik perahu, ya kan? Terus masuk dimulai dengan deng 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 deng, wah adem. Yang paling gue inget dari wahana Istana Boneka adalah si tari Hawaii sama sumo. Ada tuh penari Hawaii yang pingin tuk pakai apa tuh namanya? Koteka. Bukan, apa Hawaii punya tuh? Tutu. Oh, iya. Tuk, itu sama sumo yang ngadu pala tuh. Ngadu keras. Dan setiap kali kita pindah negara, lagunya berubah. Kayak tadi dinyanyiin sama Cici tuh, Sing Wang Chai Seng Se, ya kan? Pindah ke daerah Cina jadi Cina, Hawaii jadi Hawaii, Paris jadi Paris. Arab juga. Arab jadi Arab, bahkan pas di Arab berubah ininya. Chordnya berubah. Chordnya langsung pentasilit, diminis. Tapi bagus sih lagu Asli. itu. Sudarnoto itu yang nyiptain, almarhum Sudarnoto. Itu salah satu tuh kalau lagu itu bisa diadakan di Spotify. Ada nggak ya di Spotify? Kenceng itu yang ngeplay. Iya sih. Tapi kita ngobrol sama Danina dulu nih. Cabuler, cabulis, dan cabulcin. Jadi kalau cabuler itu yang cowok, karena punya peler-peler. Cabulis yang gelis-gelis. Oke. Cabulcin tengah-tengahnya, cabulcin. Oh, kirain cabulcin tuh cabul cinta. Bukan. Cabulcin. Gitu. Oke, siap. Mei 2021 merilis album Danila and the Glamours. Yep. Peluh gairah dan kelana. Ini proses penggarapannya gimana, Ci? Ceritain, Ci. Ini sebetulnya project bareng sama Pop Hari Ini juga. Jadi sekarang kan virtual tuh, Kak. Jadi kita tuh daripada bikin kayak misalnya ngeband gitu kan kemarin-kemarin tuh udah lumayan banyak kan.
ini apa ya yang beda, terus mereka bilang terserah, videonya terserah katanya. Oh ya udah kita aransemen aja. Kebetulan pas 2020 tuh sebetulnya Ucup pingin bikin senam bersama Danila. Lanjut. Oke. Baju udah dibikinin tuh, ada namanya segala macam, cuman nggak jadi. Tapi Senam udah, Zumba apa senam apaan? senam SKJ gitu Kak. Oh. Tapi pakai lagu-lagu Oke, Danila, oke. cuman di aransemen pinginnya aransemen 80s aja deh gitu. Nah, baru jadi satu terpaut oleh waktu. Ada dua sama Senja Diambang Pilu. Terus kata Ucup, ya udah nih yang project ini kita jadiin reggae aja. Kata dia gitu kan, Kak, daripada jadiin reggae mending yang kemarin aja tuh terusin aransemennya dibikin 80s. Jadi akhirnya jadi 8 lagu. Terus pas mau kirim datanya juga, daripada lagunya doang terus kita live bawain gitu, sekalian aja satu konsep kita bikin 80s semua, lampunya apa segala macem gitu. Kostum juga. Sampai kostum, sampai muka-mukanya juga. Jadilah si Danila dan The Glamours ini. Anjray. Itu apa namanya? Gue nggak ngebayang lo kalau lagu Danila terus dijadikan tong torong teng tong Teng, kan gini kan? teng, Kadang teng, apa teng, sih? teng. SKJ. SKJ kan ada SKJ 90, ada SKJ 88. Ada 2 SKJ cuy. Ya kan? 88 sama 90 beneran, ada 2. Gitu. Beneran ya enggak? Tuh kalau lagu lu tapi jadi 80s beatnya. Jadi 80s. Oh, masuk. Gue pikir lagu yang akustik gimana terus Oh, enggak, jadi ada synthesizer gitu-gitu. slow mo dong. Iya. Tai Chi jadinya ntar. Bukan senam jadi Tai Chi. Tapi kemarin gue WA-an kalau lu bilang lu lagi ngegarap materi baru. Iya. Udah jadi berapa lagu? Ada 12 lagu Album berarti. album. Rencana kapan sih? Sebetulnya sempat ada omongan tahun ini. Tapi ini kan kayak PPKM aja dimajuin mulu kan. Jadi rekaman kita tuh mundur terus, Kak. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan deh. New Year New Me. New Year. Oke. Rilis akan full album apa lu cicil satu-satu? Full sih. Full langsung ya? Kayak nggak tahu ya. Emang sekarang sih banyak yang rilis single Iya, doang gitu kan. Cuman kalau aku pribadi emang sukaan Langsung album aja. tapi mungkin kalau memang ada single kayak zaman dulu aja, single 1, single 2 baru album misalnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan sih kita makin membaik ya, karena kemarin konser God Bless pun Danila hadir udah ada penonton walaupun protokol kesehatan ketat. Iya. Setidaknya kalau boleh bikin konser yang penting pakai swab test atau segala macam, gua rasa kalau udah boleh makin enak sih sebenarnya. Iya sih. Kita juga rela di swab test yang penting nonton konser mah. Gue di PCR colok-colok juga nggak apa-apa dah, gue pantat gue lo colok-colok dah, yang penting gue bisa nonton konser. Iya nggak cuma hidung doang. Ya Ntar kan? keluar coklat, Kak. Jangan, Kak. Kecil ini yang Kopet cuma dong. lidi doang. Nah ini album pertama, ini Telisik. Ya. Ini sangat berkesan buat lo, kenapa sih? Mungkin karena pertama kali itu pasti ya. Terus yang kedua, dramanya banyak, Kak. Kenapa emang? Jadi sebetulnya tuh aku pingin banget jadi anak band kan di era itu. Terus aku sempet ngirimin demo lagu aku sama bandku yang lama, cuman katanya kamu jadi solois aja. Akhirnya kan ketemu Lava dan lain sebagainya, terus bikin lagu ini dan dijaga moodnya supaya lagunya tuh happy lah ibaratnya gitu. Ya jadi banyak sih kita kayak itu aku masih ngerasain zaman aku sama Lava ngeburn CD 50 CD. Terus kita 50 CD itu terus kita ngeprint pakai kertas karton, terus ngeprint buat jadiin softcase-nya. Softcase-nya, oke. Terus kita makan di pinggir jalan gitu, ngebagiin CD-nya. For free. Dengerin dong lagu ini, demo kita gitu. Makanya my friend, nggak semua orang tiba-tiba langsung gede. Doski aja masih ngebrand CD. Nero burning. Iya, apa itu? Ini mau pakai CD writer dulu ya, CD-R. Tapi gini, lu tuh sebenarnya pertama kali yang jejelin lu tiba-tiba lu pengen ngeband siapa sih? Apa lu sendiri? Aku sendiri sih. Emang lu pengen ngeband dari keluarga nggak ada yang nyuruh kamu harus jadi musisi gitu, nggak ada? Kalau mama sih nyuruh banget kayak kamu tuh jadi penyanyi kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak pernah punya cita-cita dulu. Dari dulu tuh nggak ada cita-citanya lah gitu. Terus akhirnya disuruh nyanyi-nyanyi juga kan di rumah. Coba deh nyanyi, cuman nggak mau kan, maunya ngeband gitu.
Karena aku ngelihat kok kayaknya kalau anak band tuh bisa ngeluarin satu musik dengan orang kan banyak nih karakternya. Terus terwakilkan semua, aku ngerasa itu keren gitu. Tapi ternyata memang tidak semua penyanyi bisa jadi anak band. Nah, nggak semua anak band bisa jadi penyanyi juga. Iya juga sih. Pulang balik. Tapi lu dengerin musik di luar gini nih. Di era 90 berarti kan tanda kutip musik sedunia, bahkan film-film remaja, teenage segala macam dikuasain sama band favorit lo? 182, Blink. Oh, Blink. Dikuasai sama Blink, sama Sum 41, Green sama segala Day. macam. Lu ngedengerin si para teenage punk rock ini nggak sih dulunya? Dengerin sih, cuman emang yang ada di MTV. Oke, lu SMA denger apa? Yang sering banget lu denger? SMA ya? Wah, SMA lagi suram-suramnya tuh aku dengerin lagu klasik. Rusuh banget. Dengerin klasik. Lagu klasik. Terus lu dengerin si musik yang ke lu sekarang ini kapan? Lulus SMA? Sebenarnya dari kecil kayak di rumah tuh mama tuh, kalau mama nih sebetulnya dia tuh suka dengerin deep house, disco. Terus kalau papa dia lebih kayak Boyz II Men atau Foreplay gitu kan. Cuman banyak asupan dari omku yang bossa nova banget lah gitu. Nah, cuman udah kayak gitu-gitu, akhirnya pas bikin telisik tuh kayak masuk semua tuh chordnya, referensi yang zaman dulu banget. Bahkan yang referensi pas aku udah SMP SMA tuh nggak begitu banyak, paling cuman kayak Lava kasih sentuhan distorsi dong dikit gitu. Kan kalau gua misalkan ngeband nih, cuy bikin band punk yuk, atau kita bikin band metal yuk. Lu waktu itu kita bikin grup. Oh iya ya, apa ya? Lu sama bandku yang dulu. Yang mau bikin ini. Pas mau bikin itu karena solo jadi kayak bikin musik kayak ini yuk, apa kayak itu si Lava sih, dia yang memang langsung gara-gara apa ya? Waktu itu ada penyanyi namanya Rumor. Oke, Rumor. Dia lu cari tuh ya, lu Rumor. Judulnya Slow. Rumor Slow, keluar dari atas gelas, tincuk. Nah, kayak gitu. Jadilah telisik gitu. Terus sebetulnya diarahin sama si eksekutif produser itu jazz gitu. Oke, dari jazz cara genrenya. Cuman aku pribadi ngerasa aku tuh nggak tahu apa-apa soal jazz justru. Aku taunya pop, bahkan menurutku telisik tuh musik pop gitu. Tapi orang-orang bilang ada jazz, ada segala macam. Cuman jadi karena disuruh bikinnya jazz, sementara kita juga jiwanya pop gitu ya, jadinya telisik gitu. Tapi kalau sekarang musik Danila masuk ke genre mana? Lu beda-beda nggak sih setiap album? Beda sih Kak. Beda ya? Kalau yang sekarang ya? Yang akan rilis? Oh, yang akan rilis. Bocoran? Ke jazz kah? Nggak ke jazz kayaknya, nggak ke jazz. Aku bingung antara nggak ke jazz atau itu semua dijadiin satu Kak. Itu kayak album 1, 2 sama EP ditaruh di album yang sekarang nih. Plus ada sentuhan The Glamour juga ada. Oke, jadi ada 80s-nya, distorsinya ada jazznya. Jazznya ada dikit, ya ada sih sebetulnya sih. Tuh, coy, kayak gue sekarang setiap kali orang nanya gitu, Danila masuk ke genre apa ya? Gue kagak tahu. Jadi gini, gue dihubungin sama Sohib Goud, Den, apa kabar Den, untuk menjadi bukan juri jatuhnya ya AMI Award. Itu gue harus menyeleksi sekian ribu lagu-lagu dan mengkategorikan genre-genrenya. Oke. Gitu. Bareng sama Tarigan juga sama David nanti rencananya. Cuman ketika membaca Danila masuk kemana? Nah, gue bingung. Ini masuknya kemana? Aku juga bingung sih. Masuk kategorinya apa nih? Ke pop kah? Ke solois sudah pasti. Tapi secara musiknya ke pop iya juga. Ke jazz masuk juga gitu kan. Iya sih. Jadi lu ntar akan dapat banyak piala lo. Oh, berarti aku bikin banyak banget lagi aja ya? Jadi semua genre ada. Tamak jadinya. Nah, kalau pendapat lu tentang, gue nggak tahu sih yang menciptakan musik senja itu apa ya. Karena gini, ada quotes dari orang sakit jiwa namanya Andre Tiranda ya, dia gitaris dari band bernama Siksa Kubur, Sohib Goud juga. Dia pernah bikin quotes ngepost gitu, mau lu katain itu folk kek, mau lu katain itu senja kek, lu mau namain itu apa kek, it's only a pop music. Terus gue langsung, yoi juga bacotnya ngomongnya, ya kan? Nah, kalau pendapat lu tentang senja itu termasuk genre kah sih sebenarnya atau gimana sih awalnya? Itu enggak, menurutku sih enggak sih, itu jadi kayak apa ya,
kultur bahasa kali ya, mungkin maksudnya kayak misalnya zaman dulu ada ajojing gitu. Lagu-lagu ajojing. Nah, ini Lantai. sekarang ya. Nah, ini ada lagu-lagu senja gitu. Kalau menurut aku karena kurang mungkin waktu kayak pas telisik keluar tuh kan senja banget seolah-olah kan. Di situ tuh lagi kebetulan payung teduh juga banyak pakai kata senja gitu. Walaupun sebetulnya tahun 80-an Chrisye pun udah banyak gitu pakai itu. Ari Reda juga dulu kan. Ya. Jadi semua seolah-olah yang berbau-bau gitar akustik. Folk dan segala macam. Wah, ini lagu senja nih gitu. Mereka Temenin kopi sore-sore ya kan. Dan akhirnya ya boleh dibilang ya mereka punya style sendiri ya anak senja itu yang akhirnya gue juga baru tahu ada fashion senja cuy. tote bag. Tote bag senja, pakai baju terus pakai celana. Ini celana ngatung gini ya kan. Terus pakai sendal, pakai kaos kaki tapi pakai sendal gunung. Ya senja kan gitu. Kan. Gua sampai dikirimin sendal gunungnya. Biar jadi anak senja. Tapi yang sangat menarik adalah ketika rilisnya Starcold. Ya, Gue nggak tahu ini yang menciptakan liriknya lo atau Aryan. ini Aryan sih. Starcold ini artinya apa sih sebenarnya? Starcold-nya itu waktu itu aku nanya. Coldnya culture. Nah, itu aku pas nanya dia tuh, tapi itu mungkin yang aku suka ya, maksudnya ketika aku tanya, "Kak, ini apa sih?" gitu. Dia tuh cuman ngasih garis besarnya doang. Ini tuh tentang ABCD. Oh, oke. Terus udah aku nggak nanya lagi, lebih kayak yaudah gue ngilang aja di interpretasi sendiri gitu. Itu awal lu bisa kolaborasi sama Seringai, lu dihubungin Seringai atau Waktu itu, aduh lupa lagi aku, kayaknya iya dengan deh. Jägermeister kan itu kan? Video klipnya kan sama si Jäger juga. Jadi karena kebetulan kita ada di Jägermeister juga, jadi wah kayaknya Suruh seru nih kalau bisa dikolaborasiin. Jadilah si Starcold ini. Itu rekaman ada anak-anak Seringai? Ada. Itu seru sih sebetulnya. Aku kan agak bingung ya, suaraku kan ya udah soft banget gitu. Gimana ini ya masuknya? Cuman pasti denger kata Rian, ini lagu yang salah satu yang slow sebetulnya dari sekian lagu itu. Cuman pas aku denger, aku jadi inget lagi quote almarhum Dian Pramana Putra yang bilang selalu ada jalan menuju harmoni, Kak. Anjing, bukan menuju Roma ya. Selalu ada jalan untuk Menuju harmoni. Jadi kayak oh ya udah ada alasannya kenapa Seringai mau sama Danila juga gitu karena dia tahu Danila akan ngisi apa. Ternyata aku di situ jadi kayak kalau baju tuh jadi kayak sutranya lah ibaratnya gitu. Jadi sutra atau enggak stocking yang digulung tuh Kak biasanya. Nah, itu. Jadi boleh dibilang pemanis. Tapi itu juga semua arahan dari semua yang ada di sana dan mereka fleksibel minta ampun gitu yang kayak terserah lo Ci mau ngisi kayak gimana gitu. Jadi malah oh boleh explore ya? Oh ya udah deh aku explore dengan caraku sendiri. Anjing drop B coy. Ricky, gue ngomong soal almarhum Dian Pramana Putra tuh salah satu orang yang pernah mengajak gue ke Brunei untuk menghibur para sultan di Brunei dulu kan. Tahun 80-an dong? Iya. Seriusan nggak? Nggak sih, gue 90-annya. Gue bareng Dencas. Tapi setelah gue manggil setelah Mas Dian balik kan balik lagi tuh etapa kedua ada Denny Casmala, ada Anto Hood. Oke. Nah itu kita penghibur Oh, sama Indro Harjo princess itu ya. Apa cincin emas coy. Tuh, tapi awalnya kan dari Om Dian Pramana Putra yang memang sering kesana apa ya para sultan-sultan dan kebanyakan uang segala macem gitu dan musisi Indonesia ya jadi bento nih cuy di sini. Nah, sekarang udah gede-gede dan legend. Gitu. Ada Anto Hood juga, ada Mas Anto, ada ya si Peler tuh Dencas sudah ada keluarga Casmala. Panggilan santun banget. Peler doang panggilan. Nah dia habis ini soalnya bingung ngomongnya nggak jauh dari Peler, Denny Casmala. Dia sangat adore itu berarti. Sangat. Mungkin sama kayak si Peler Samyang yang lu kasih lihat tadi. Gue baru tahu cuy. Ada Peler masuk ke Samyang. Sakit jiwa. Ada biji-biji wijen di palanya. Gue ngilu ngeliatnya. Pedes Kak. Gambar Peler lu di atas Samyang. Itu pedes banget Kak. Masa wijennya nyangkut? Asli. Itu kan si bumbu Samyang panasnya ujubilah itu ya. Nyucinya juga berapa lama itu. Pakai abu gosok kali nyucinya itu. Ada pewarnanya lagi. Gas. Nah, ngomong-ngomong soal gitar, kemarin gue sempat posting di Instagram gue. Gue nanya, gitar siapa ini ya? Gue bilang, jadi ada gitar yang ada tulisannya rajin menabung dan segala macam. Itu namanya apa gitar itu? Kalau itu namanya Eli. Eli. Panjangannya? Elliot deh. Elliot deh.
Tapi gitar pertamanya adalah Warhol. Warhol. Artinya Itu diambil dari Andy Warhol karena dia warnanya putih kayak rambutnya si Andy. itu yang Telecaster. Iya, yang Yang Telecaster. Telecaster. Kalau yang main yang Strato, Ellie. Lu masih pakai Firebird? Masih sih. Itu namanya? Fiber yang mana nih? Yang sering lu pakai yang Oh, itu Starcaster, bukan? Firebird apa Starcaster sih? Firebird. Firebird. Udah enggak, itu dirawat sama temen aku Bisma Smash. Oh, bisa Mas Men. Itu Firebird yang lu pakai sama Iwan Fals waktu itu lu. Iya. Itu punyanya Rico, Kak, sebagai peasup dan setan-setan pembeli gitar lah. Tapi nggak lu namain itu ya. Berarti Itu. gitar lu cuma ada 2. Ellie, Warhol, terus ada Papru itu yang Starcaster. Terus ada Papru artinya kan Papru? Papru, nggak tahu pas lihat gitarnya, kok kayak namanya Papru ya gitu. Sama satu lagi ada namanya Irda, itu Telecaster juga. Irda. Ada kepanjangannya? Nggak ada. Pas dilihat nih kayak orang Boyolali nih kayaknya nih. Irda. Kasih nama Irda aja deh gitu. Kayak kucing di sini namanya Purwati. Susanti. Purwati bagus. Purwati ada tuh yang putih hitam. Purwati gue namain kemarin yang lagi hamil. Oh. Ada sini kucing lu Purwati. Kalau tadi Susanti tuh yang belang. Susanti, Purwati. Ada nggak ya ibu-ibu sekarang namain anaknya dengan nama-nama zaman Yang dulu? zaman dulu. Nama cowok Samsudin gitu dinamain. Udah nggak, aku nggak tahu sih. Pokoknya terakhir lihat di media sosial tuh namanya susah banget, Kak. Udah Kevin. Aquila, siapa gitu. Tapi tulisannya susah, ejaannya Lu susah. misalkan punya anak, lu akan namain siapa? Ci? Misalkan, wah gue punya anak, gue pengen namanya ini. Ntar kalau aku bilang diambil orang lagi namanya. Gak apa-apa, di sini lu. Gak boleh ambil ya, lu copyright. Jangan ambil ya. Nggak gitu. copyright. Namanya Danila. Duh, kok? Iya, soalnya itu kan hasil dari rahimku. Jadi aku kasih nama aku aja lagi. Namanya Danila juga Iya. ya? Nyokap lu namain arti Danila tuh ada gak sih? Ada, Kak, tapi artinya lucu, Kak, sebetulnya. Apaan? Jadi Gue seumur-umur dipanggil Kak sama dia doang ini. masih seperti kakak-kakak. Itu. Yoi. Selamat pagi, Kakak. Kakak! Jadi Kakak bayar dulu ini kan kakak! jadi nama papaku kan Dani ya. Oke. Jadi waktu pas lahir itu ada, wah ini anaknya siapa nih? Terus anaknya Danila gitu. Oh, Wah, Danila bagus ya. Ya udah jadi nama aja. anjir. Kayak orang Batak ya, ngeliat Datsun namain Datsun, ngeliat tembok namain tembok ini. Anaknya siapa nih? Danila gitu. Jadi Danila. Dan itu jarang loh, nama Danila tuh jarang loh. Daniela banyak ya Iya, kayaknya. Danila, Ya. tapi kalau Danila jarang. Lu kecil dipanggil Dani atau Dan? Atau panggilan sih. rumah lu? Oh, panggilan rumah Ade. Adek, nggak kalau Kalau di orang sekolah? lain Dan. Oh, Dan. Dan. Oke. Dan doang. Nil nggak enak, Nil ya? Ini ada beberapa, ada La biasanya orang-orang Kamera rumah. Jola, ntar panggilnya Lala. Dan, oke. Oke, Dan. Nah, jadi Danila juga menulis lagu pas SMP. Ini lu bikin lagu yang mana waktu SMP, Ci? SMP dari SD sih sebetulnya, tapi kayak pakai recorder yang panjang itu tuh, Kak, yang kayak pulpen gitu, Aha. yang kayak vape, Aha. kita itu pakai itu terus rekam denger. Terus kalau yang SMP tuh masih pakai rekaman recording di handphone yang durasinya cuman nggak semenit. Menit. Tapi itu udah hilang aja, bikin pakai piano, bikin pakai gitar. Terus dari situ aku kayak mikir, kok kayak lagu gue jelek ya, gue nggak mau jadi penulis lagu gitu. Terus habis itu udah datanya hilang. Enggak lu save, enggak semua. Lu masih inget nadanya tapi? Enggak. Sayang Udah banget, lupa. padahal tuh the first song. Mungkin karena waktu itu masih sering main game lu, Ci. Main Oh, game iya sih. mulu. Ke warnet, sampai kagak naik kelas. Bener nggak? Bener sih, itu Lu main game ke warnet? kalau yang ke warnet tuh zaman SMP. Ah. SMA itu kadang-kadang. Tapi seringnya main PS di rumah. Oke. Terus karena main PS kan begadang tuh, Lu main apa sih dulu game-nya? banyak sih. Kayak dulu aku sering banget main aduh enak banget tuh, Kak. Main Fatal Frame, game-game horror adventure gitu sebetulnya. Terus main The Sims udah pasti sih. Jadi aku sering ke sekolah tuh belum tidur dan belum mandi, Kak. Anjir. Pang, coy. Pas udah nyampe sekolah, aduh anjing ini apaan nih pelajarannya ya Lu Allah. SMA mana sih? 37. Sini, apa? 37? Asam Baris. Oh, Tebet, Deket Asam rel. Baris. Oh iya 37 Asam Baris. Terus? Akhirnya karena sering bolos,
kan udah ngantuk tuh ya, jadi pagi-pagi tidur. Terus mama juga yang kayak, lo mau nggak sekolah lagi nih? Aku udah nggak bisa bikin alasan apapun, cuman diem aja. Terus kata dia, kalau nggak naik kelas lo tanggung sendiri ya. Oke mah. Kelas berapa lo nggak naik? Satu. Kelas 1. Oh, gue kelas 2 nggak naik. Yang berarti sama kita tim veteran. Bagus sih. Kita mencintai SMA. 4 tahun program. Pemerintah bikin 3, saking sukanya kita sama SMA. Jadi 4. Karena seperti lagu SMA tuh udah bener-bener masa paling indah, ya kan? Nostalgia SMA, Paramitha Rusady. Nostalgia SMA kita kagak ada nostalgia kuliah kita, kagak ada. Pasti zaman SMA. Paling bandel-bandel. Lu paling parah, Ci, zaman SMA bandel ngapain? Wah, aku SMA. Selain game tadi. Selain game sampai nggak naik. Aku SMA nggak bandel, Kak. Normal itu. Jadi kalau bolos tuh di rumah. Oh, boleh? Iya boleh. Ya kenapa? maksudnya. Terus teman-teman aku ajakin bolos juga, ada 2 orang namanya Nanda Desi. Ya udah, jadi kalau bolos mama cuman kayak, bolos lagi? Iya mah. Ya udah masak sana. Aduh. Kalau kita bolos lagi, tak bolos mulu lo dikasih sama ini segala macem. Berarti secara apa? Lu nggak yang tipikal bandel secara apa namanya bolos mulu berantem di sekolah, bukan tipikal cewek yang lu ngegencet adik kelas lu dulu? Ya Allah, gitu? enggak ada kan? Soalnya ada tuh yang cewek-cewek yang ngegencet adik kelasnya. Susah kan? ngomongnya Kak, itu aku nggak tahu ya kakak kelas kalau ngegencet cewek kok ada aja gitu bahasanya. Lu sempet digencet nggak waktu pas lu? Enggak sih, cuman paling kayak suruh bikin surat cinta, terus ya itu standar sih ya. Cuman ya udah gitu doang, nggak pernah digencet sih. Kalau gue di SMA gue pas kalau ngegencet cewek yang kena, aduh gue suka kesian. Kasian itu. Nah, ini kemarin juga lagi tren lagu yang kita kapan mau bikin joget TikTok yang itu tuh. I wanna know what mana mata deng deh, sama know mata siapa daw. What itu? Kita mau joget itu kan, BTS. Mau bikin nggak Buluk? Iya kan, gue udah hafalin tuh. I wanna know what deng deh. Kok bisa dihafalin? Waktu banyak banget Kak buat ngafalin itu. Now, ya kan. Terus asik now what is love, gue udah tahu itu, ya enggak. Tapi lu juga ini, lu suka ngedance di video klip. Oh, gara-gara Tom York. Oh, dia lebih elit friend daripada BTS. BTS bagus juga sih. Dan itu BTS bukan sih yang dengde itu? Dua Twice. Twice. Oh, namanya Twice. Korea juga kan? Oke, gue cuma tahu now, what is love? Itu doang. Oke. Lu ngedance di video klip kemarin itu terinspirasi Tom York? Mungkin jatuhnya terinspirasinya karena dia tuh, aku baru ngelihat video klipnya dia. Maksudnya dia bebas gitu loh. Ngedance tuh nggak harus yang apa, ya lu berekspresi Tom York aja yang mana gitu. sih? Yang di rel kereta itu? Yang di kereta? Bukan. Apa itu? Ini lagu ini apa namanya? Shit, this is my show. Anjing lupa Ini lagi. Tom York di sini kayak di Blok M ya, background nih. Aduh itu pas keluar ini bentar. Kalau yang di kereta yang lu nunjukin gue keren banget, apa tuh Tom? Kenapa gue jadi Itu keren tuh, yang di kereta di Lotus Flower. Lotus Flower. Nah terus lu akhirnya terinspirasi dari sini untuk joget di video klip lu? Iya, cuman sebetulnya dari dulu aku suka joget. Dulu aku cheerleader Kak. Baru tahu gue. Cheerleader sama ikut Ya Allah. Udah gemah. Lemaknya udah gemah. kayak lagu tadi gemah. Aduh. Berarti boleh dibilang kenapa nggak di panggung sekarang? Lu ada nggak sih di panggung lu suka ngedance gitu? Nggak lu bikin lagi? Karena lagunya mungkin nggak upbeat kali ya. Jadi kalau ngedance juga, tapi aku juga nggak bisa yang lagu yang terlalu upbeat atau lagu trance gitu. Nah itu aku malah bingung gitu kan. Cuman sejauh ini lagunya masih balada, popnya tuh yang tone-nya di bawah. Jadi aku juga kalau mau ngedance bingung, terus karena udah kebawa alunan lagunya jadi merem doang. Ini gue baru tau dia cheerleader nih. Kasuan. Tapi di bawah Kak. Yang diinjek ke atas ini. Karena gede badannya kan. Lo di bawah ya gitu. Dan mati kayaknya gue diajak karena badan gue gede deh buat jadi pondasi doang. Jadi buat yang naik-naik yang kecil. Anjir. Nih, apa namanya?
Gua banyak banget baru tahu tentang Danila dari mulai cheerleader, dan ternyata kemarin kan dia habis syuting di Ai punya channel juga, coy. Bukannya gue sih. Jadi gue jadi produser di acara namanya In and Out. Nah, Danila kemarin episode pertama kan main di situ. Dan lu follow subscribe juga ya si In and Out ya. Bantuin gue juga itu biar gue gaji naik ya. Ya, nah, lu cerita kalau lu juga awal-awal bukan dipaksa nyanyi ya, disuruh nyanyi sama Richard Buntaryo awalnya. Iya, itu yang eksekutif. Karena lu kerja di BDI, Broadcast Design Indonesia. Yes. Sebagai apa ya, macem-macem waktu itu tuh sebagai admin iya, sebagai LO iya. lu pernah nge-LO-in siapa dulu? Faris RM. Oke. Terus Dedi Dukun, banyak deh. Jadi dia tuh kayak suka bikin album yang isinya penyanyi-penyanyi senior yang diaransemen ulang lah lagunya. Nah pasti kalau misalnya mereka datang ke studio, pasti aku yang kayak nyambut, terus apalah segala macam, terus ngaturin administrasinya. Tapi waktu itu aku pernah ada, jadi si PH ini bikin acara gitu, terus dia ngundang 20 band, 20 band baru lah gitu untuk manggung. Nah itu 20-20-nya aku yang eloin Kak. Terus habis itu aku ngeband juga karena itu bareng The Majors juga. Jadi acara The Majors, kayaknya Kak Buluk tahu deh, Vesla tahu gak? Tahu. Itu aku yang ngeloin, tapi band-band yang di luar, yang di busnya, yang di dalamnya kan itu The Majors tuh ada banyak. Nah aku yang di luarnya nge-LO, nggak lah, abis lu itu. belum tercipta telisik gitu ya, belum ada ya? Udah, tapi masih apa ya, masih ya manggung-manggung kopongan gitu lah, ibaratnya ada panggung, manggung gitu. Jadi dulu sempat Superglad main di acara PRJ yang nggak jelas di Senayan itu, harus vokal di lagu itu sebenarnya featuringnya Bonita. Terus karena kita satu label dulu, akhirnya Danila ikut nyanyi di lagu apa itu judulnya? Aduh, lagu gue lupa Memori, iya. di lagu Memori. Oh iya itu PRJ Iya, Kak di ya? PRJ. PRJ Di bener-bener. PRJ, kita main di PRJ. Danila ngegantiin Bonita di situ. Habis itu kita sama Rolling Stone jalan ke kampus-kampus acara mobil apa tuh? Lu nyanyi juga di kampus-kampus. Dapat payung gue kan, payung. Dapat payung yang yang biru. Aduh, dapat mobil lah pokoknya. Acara mobil gitu terus tapi di kampus-kampus sama Rolling Stone. Lu bandnya ada talk show sama Wendy segala. Aduh, gue lupa. Oh, ya itu lama banget, kayaknya itu 2014 atau 2013 bahkan. Itu mungkin. telisik lagi, itu kayaknya lagi promo yang telisik tuh kayaknya. Berarti 14 ya? 2014. Itu gue inget banget tuh. Aduh, mobil apa ya? Kok toa sih mobil? Yang payung di rumah apaan dong? Yang biru mereknya. Itu mobil itu tuh. Lagi promo mobil itu. Payung biru depan pintu yang gue suka pakai sampai sekarang. Berarti Masih itu ada payungnya. payungnya, Masih ada payungnya sampai sekarang. Iya. Itu acara Danila dulu. Lo kalau ke rumah gue ada payung di depan tuh pertama kali tuh acara di gue gitu. Nah, ini kalau boleh dibilang nih, apa ya? Kalau gue mau nanya nih, satu vokalis cowok yang menurut lo paling punya, yang paling memiliki suara seksi Indonesia dulu deh. Teza Sumendra. Teza Sumendra. Seksinya dari apanya? Sereknya dan apa ya? Nada. Once termasuk seksi nggak buat lo? Once malah menurutku Kurang male. bukan male, dia male tapi bukan yang seksi, dia tuh lebih ke passionate malah menurutku. Kalau yang seksi tuh nggak tahu ya, si Teza sih menurut aku seksi sih. Dia ngambil nadanya juga, improvisasinya menurut aku dia seksi. Kalau bule ya yang seksi. Ada namanya James Blake. genre gue belum Apa ya, dia tuh elektronik. Oke. Low atau Dia bukan low sih, tapi mid sih. Sebenarnya suaranya nggak yang berat, malah nggak yang berat. Aku nggak tahu kenapa dengar suara seksi tuh lebih dari, kayaknya emang orangnya jorok deh isi palanya gitu kali ya. Kayak jadi keluar bukan gitu. karakternya ya? Ada energi yang kayak, wah ini kok seksi ya suaranya gitu. bukan karakter si. Gue pikir tuh seksi tuh kalau misalkan nyanyi apa siapa ya? You know it's true everything, Bryan Adams. Oh, karena serak-serak gitu ya? Nggak gitu juga berarti ya? Enggak sih, enggak gitu juga Oke. sih. Kalau suara cewek seksi buat gue tuh Norah Jones enggak, kurang seksi, terlalu romantis kalau Norah Iya, Jones. jadinya romantis ya dia tuh. Yang seksi kalau cewek, Sade sih aku. wah betul. Sade seksi sih. Sade aduh. Hangat sekali mayang. Wah itu emang buat ML juga enak lagu itu. Asli. Itu denger suara dia tuh kayak lagi diginiin rambut kita Kak. Betul.
Sade cewek seksi. Kalau cowok seksi nih Cave gua seneng kadang low-nya. You tell me the wild rose itu Nick Cave itu buat gua termasuk seksi. Ya enggak. Tapi kalau definisi cantik, dia ada profil Daniel Riyadi, penyanyi yang pede dengan standar kecantikannya sendiri. Di mana nih? Deh, lo ambil dari mana? Kaskus. Bener kan nih? Valid nggak di beritanya? Bener ya? Definisi cantik menurut lu? Cantik ya? Oh, cantik. Cantik menurutku ya, cantik tuh aduh susah sih. Cantik tuh harus dilihat satu paket gitu Kak biasanya. Dari fisik dan innernya kali ya. Ngomongin inner tau Inner apa? beauty. Gue inner. Tapi kadang-kadang menurut aku ada perempuan yang misalnya kita lihat sekilas nih, kayak cantik tuh. Dan emang asli cantik banget gitu. Cuman abis itu udah kayak kemanisan gitu misalnya. kalau diibaratkan fisik di luar, Anne Hathaway termasuk cantik atau biasa aja buat lu? Manis. Meg Ryan muda, Wah, Meg Ryan ya. Dia menarik sih jatuhnya. walaupun sekarang jelek banget banyak operasiannya. Iya, dia kayak Joker sekarang Meg Ryan dia. Jadi nggak enak dilihat. Kayak Joker. Iya, panjang-panjang kemarin gue Meg Ryan jadi kayak Joker gini. Cobain Kak, di filler Kak bibirnya Kak. Anjrit, gue di filler. Gue sekarang yang dipanggil doer di rumah, di filler lagi udah diampal. Gue di rumah tuh dipanggil doer sama keluarga gue, warwer. Gue memble lagi. Cantik ya. Kate Beckinsale gue suka. Oh, tahu deh itu tuh yang Lord of the Ring bukan sih? Bukan ya? Underworld. Oh, Underworld. Underworld. Ah, itu cantik. Ya. Itu cantik. Kate Beckinsale, dia main film Serendipity cuy. Film yang lo tau. Gue gara-gara ngobrol 1000 message gue terima nonton Serendipity. Gaswat tuh gara-gara gue bilang the best movie sepanjang masa gue. Yang nonton Serendipity. Lu udah nonton? Belum. Lu demen drama gak sih? Drama demen. Aku demen semua film sih sebetulnya. Yang terakhir lu tonton apa? Wah, terakhir aku tonton tuh apa ya? Netflix mungkin atau Netflix Mola? ada sih. Nonton Kingdom. Seri ya? Iya, seri. Lu udah nonton itu si The Host? Belum. Bagus sih. Banyak yang Keren. belum aku tonton Keren sih. tuh yang walaupun ada di Mola tapi maaf ya Mola ya. Saya nonton di rebahin.com. Ada kontol terbangnya tuh iklan. Gini. Rebahin.com. Sekarang ganti .wtf ke band. Udah kena internet sehat jadi rebahin.com.wtb. Tahu deh kalau Aku bahkan baru tahu ada link. 167.445.168 tuh itunya. Gila sampai apa Apanya? lo? Itunya IP-nya supaya lu nggak ke-trash. Udah bagus lagi. Ya enggak. Rebahin. Itu film drama yang paling lu suka apa sih? Apa maksudnya judul film drama yang paling lu tonton anjing nih sepanjang masa? Aku nggak kayak patokannya ke situ mulu. Ada judulnya Fatal Attraction. Yang main tuh Michael Douglas. Michael Douglas sama Sharon Stone. Bukan, Sharon satu Stone. cewek. Aduh, aku lupa pokoknya cewek siapa tuh sering main deh. Ya. Coba deh Fatal Attraction Michael Fatal Douglas. Attraction. Gue juga tahu film itu. Itu menurutku drama sedrama-dramanya film sih. Ya. Karena realitinya ada yang kayak gitu pasti. Kayak Notebook gitu lo suka? Notebook nonton. Kalau Yang sedih banget gitu lo nonton gak sih? yang sedih banget nonton sih The Judge. Oke. Lu tipikal orang yang nonton drama nangis gak sih? Nangis. Oh sama, gue juga. Gue gak usah drama. Brother Bear gue nangis, film kartun. Ya, Kak, Sedih. aku nonton apa tuh Pacific Rim aja nangis. Karena aku pikir si robotnya tuh kayak hewan kan. Terus dia pas dipukul dia kayak wah gitu. Terus aku kayak kok sedih ya? Terus aku nangis jadinya. Anjing itu. Pasti yang robot anjingnya ya? Robot naganya. Oh, robot naganya. Bos, stek terakhir. Aduh. Siapa itu Michael Douglas? Sama apa sih? Michael Douglas, Fatal yang main? Attraction. Hah? Glenn Close, Ceweknya? ceweknya ada Anne Hatcher. itu bagus deh, nonton deh. Itu film tahun berapa? Kayak 80-an Iya, deh. 80-90-an Fatal Attraction. Tapi kalau film 2000-an ada apa dengan cinta, my Oh friend. iya. Ketika Nicholas Saputra berantem, itu ada lagu yang So What, Baby for the Reason. Aku yang nyanyi. Sombong. Judulnya Truly Madly Deeply Hate You. Gue nyanyi tuh sama Melly Guslau ya nggak? Jadi rapper tapi gue. Habis dia butuh rapper, gue bisa nge-rap nggak? Coba aja dulu dah, penting dapat duit ya kan? Gue nyanyi di situ nge-rap. Tur gue tuh sampai Brunei. Iya nggak? Aku ngeliat Kabuluk tuh kenapa kayak Phil Collins ya? Kenapa emang?
Main drum dong. When I'm feeling blue. Nggak tahu, kayak aku pernah lihat yang dia tuh kan ngisi Tarzan kan. Terus dia soundtrack, tapi itu waktu aku soundtrack film Tarzan kan. Terus dia bilang gini, ya gue nyanyi aja gitu, ada duitnya. Terus jadi dia yang kayak sebegitu fleksibelnya, tapi dia tetap ngerjain semampunya dia gitu. Jadi pas aku tahu Kabulu kayak gitu tadi, wah ini Phil Collins Indonesia sih. Wes, dapat duit gue banyak cuy. Tuh kan. Thank you Meli, Guslau dan Anto Hood. Jadi ada lagu di AADC pertama, Truly Madly Deeply Hate You, ada part ref tuh. Jejejen. Pokoknya refnya ada era-era hip metal gitu. Terus gue nyanyi yang so what a Asian, kayak gitu deh. Nah, pada saat itu gue nggak dengerin itu. Gue nggak suka Limp Bizkit, gue nggak terlalu intuit sama hip metal. Cuma lo bisa nge-rap nggak lo? Kayak gimana sih? Gini. Bisa, dia bisa aja. Ada duitnya ya kan. Terus begitu tour lagi, gas gue bilang gitu. Udah. Jadi disitulah gue pas Nicholas Saputra digebukin. Ya, Itu di film. pas lagi rekaman pakai jaket-jaket gitu nggak? Biar menjiwai. Kagak, tetep hoodie doang. Oh, di. Hoodie biar kayak Vanilla Ice. Watata huli mek. Tapi bicara soal Nicholas Saputra, Iya. Menurut info, lu pengen banget main film dengan Nicholas Saputra. Wah, takut sih sebetulnya, tapi aku suka banget Nicholas Saputra. Secara acting atau secara fisik? Fisik. Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Apa ya? Karena dia dingin kali ya. Kayaknya hampir di semua film tuh, walaupun misalnya peran dia nggak dingin, dia tetap terlihat dingin gitu. Mana yang lu suka dia main di Gi atau di ADC? Di Gi beda karakternya. Digi beda sih, cuman nggak tahu apa karena aku ngeh dia di ADC, jadi kayaknya itu film yang menurut aku wow sih. Rangga ya? Lu pernah nge-hair lu jadi cinta nggak? Enggak. Cuman di era itu tuh semua anak SMA Ya. langsung ngegeng Kak. Ngegeng terus? Ngegeng, terus ada yang rambutnya panjang, terus langsung cosplay ADC lah semua. Lu kemana larinya waktu itu? Main game aja di rumah, orang nggak punya temen. Temen juga laki, gimana mau mainnya? Jadi nggak ada yang jadi Mili? Nggak ada, gitu, nggak ada. Tapi waktu itu emang rambut segini nih Mili nih. Iya, rambut segini. Cewek pasti Mili. cintanya tuh segini, si cinta panjangnya. Yang kayak Rambo siapa yang cowok? Yang cewek? Carmen, ya. Rambo gede, nggak Rambo. Yang tomboynya lah. Ada itu Iya. di SMA tuh pasti ada cosplay 5 orang cewek terus kayak gitu. Itu bukannya adanya Mili tuh yang sekarang main apa? Dilan. Siapa yang ceweknya? Milena. Iya, itu adanya yang main Mili kan? Iya. Makanya mirip mukanya. Waduh, itu gue inget banget kalau tur ADC deh. Kusut. Ketemu Rangga deh. Ketemu Nicholas juga Kak. Temu orang kita tuh sampai ke Brunei diundang sama Sultan Brunei, Nicholas, Dian Sastro tuh sama kita tim band main. Gue walaupun cuma nggak nyampe semenit juga nyanyinya gue. Orang cuma di part itu doang jadi. Tapi yang penting jalan-jalan doang. Dan ya buat gue emang kalau memang ngobrol sama Nicholas, lihat sosok karakter dia di film sedingin itu, ngobrol aslinya nggak dingin gitu sebenarnya kalau yang gue kenal waktu itu ya. Jadi Nicholas ya udah kayak kita aja, cuek, lucu, bercanda gitu-gitu Belum lagi. nggak dingin. Nah, Niko, kapan ya bisa ketemu Nicholas ya? Aku pernah ketemu waktu di Jogja kemarin tahun lalu. Gini Kak. Goyang. Itu kayak gue ketemu Iwan Fals cuy. Waduh. Asli. Itu seumur-umur gara-gara dia akhirnya gue ngobrol setengah jam sama Om Iwan. Gara-gara dia ini. Ya kan? Dia kolaborasi sama Iwan Fals. JJ ya? Sama JJ. Gue disuruh Om Leo ke Lewi Nanggung. Ngurus latihan Iwan Fals cuy. Itu gue yang namanya gemeteran, pengen kencing, pengen pingsan gue. Sini dong, duduk sini. Duduk. Lu apa kabar lu? Anjing, gue hati. Gue udah gemeterannya. Waduh, gue mau ngomong apa ya? Om, jadi waduh, gue kayak ketemu Iwan Fals. Lu tuh ketemu Nicholas gitu juga? Sama. Tapi lu ngobrol, nanya? Cuman karena stuck gitu, jadi cuman kayak Danila, terus aku sama Andiva kan kayak Dip, ayo buruan, kabur Dip. Cuman kayak pin lihat dari jauh aja, terus kayak ini depan mata gue, ini dulu zaman gue SMA tuh ini orang yang gue idolakan gitu. Terus. Itu kayak si Selena Gomez ketemu Shia LaBeouf. Oh dia gitu juga ya? Sampai gemeteran, sampai segala macem gitu kan. Seorang Selena Gomez ketemu sama Transformer. Iya nggak? Ya kan yang main Transformer Shia LaBeouf. Ya Nicholas makin nggak mau ketemu aku dah. Tenang. Ntar ada lagu buat Nicholas. Widih. Ya kan? Dari sebuah mimpi buruk. Oke. Nih gak semua musisi mau main film.
Tapi lu juga main film. Apa yang lu membuat lu tertantang lah untuk main film? Aku pengen main film untuk ketemu Nicholas kan? Enggak. Takut aku nggak bisa sebetulnya. Tapi awal itu kan aku main Cowboy Kampus. Yang bikin aku mau itu karena di situ ada JJ. Oke. Jadi aku kayak, hah JJ kok mau ya? Maksudnya kan dia kayak yang kemana gitu kan, absurd kan. Terus dia mau gitu. Dan aku ngerasa aktingnya bagus. Terus jadi pada saat tahu ada JJ aku kayak ngerasa anggap kayak bikin video klip gitu kan. Sama aja nih sebetulnya bikin video klip kan acting juga gitu. Terus ternyata udah main. Terus yang kedua juga yang Pretty Boys itu karena yang aku tahu Tompi kan sutradaranya dia di musik juga. Ada Vincent Desta juga, ada Onadio juga yang mana background mereka di musik juga. Jadi aku masih kayak oh ini kayak bikin video klip lebih gede lagi gitu. Jadi aku kayak ngerasa ya boleh lah gitu karena masih di dunia seni juga. Terus dengan adanya bikin film ikut film jadi kayak ada rasa kangen manggung 2 kali lipat gitu Kak. Jadi pas ketemu anak-anak bandnya tuh langsung wah gila gue kangen banget sama kalian semua gitu. Tapi akhirnya lu pas main film lepas aja jadi lepas. nggak ada deg-degannya akhirnya. Nggak ada aduh gue depan kamera nih mesti gimana, nggak segrogi itu. Kalau ada sih, tapi minum aja dulu. Wah grogi banget nih bangsat. Dipa boleh dong tumbler saya tumbler ini biar nggak jelek-jelek banget gitu. Aduh. Tapi gue ngomong-ngomong soal jelek ini, siapa yang njulukin lu Ratu ini? Siapa sih Doi? Pernah ditolak pria, begini kisah Asmara Danila Riyadi yang dijuluki Ratu Indi. Sebuah headline sih, korelasi sih. Lu pernah ditolak cowok, Ci? Pernah. Sering apa sekali 2 kali? Yang nembak lu? Iya. Terus dia nolak, goblok yang nolak lu? Masih kecil Kak. Oh masih kecil, gua kira sekarang. Kalau sekarang dia nembak terus ditolak, goblok. Kalau masih kecil oke lah. Kalau sekarang, aku suka sama kamu terus Danila Riyadi yang ngomong, aku nggak suka, goblok. Kakak marah kakak. Ya kakak emosi. Gua ambil ditolak. Kecil umur berapa tahun? SD, SMP, SMA? Itu kayaknya SD deh kalau nggak salah itu aku SD. Terus pada saat aku, jadi itu baru ketemu lah intinya temennya saudaraku gitu. Wah kok manis ya? Terus habis itu aku samperin aja. Lu mau nggak jadi pacar gue? Terus dia bilang enggak gitu. Oh ya udah oke. Nggak tahu dia sukanya sama saudaraku, bukan sama aku. Lu masih ketemu sama dia nggak sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Kali sekarang, oh ini sekarang Danila udah kayak gini, goblok. Gue dulu goblok. Tapi pas sudah belakangan dekat-dekat waktu dekat ini belum nggak pernah ini lagi. Nembak gitu? Nembak. Nggak pernah. Nggak pernah. Terakhir kali ini deh. Lu tipikal cowok seperti Nicholas Saputra kah atau ada tipik khusus kulitnya harus hitam, bibirnya harus doer, giginya harus gingsul gitu mungkin. Kali apa ya? Misalkan Tipe ya? Nggak ada sih sebetulnya. Semua yang aku pernah pacaran tuh kayak hampir nggak ada yang sama, beda-beda. Oke. Tapi kalau lo pengen sosok seperti Nicholas ya, kurang lebih gantengnya ya. Oh iya. Nah, tapi seperti tajam itu matanya. Seperti Nicholas tuh kayak nggak ada gitu Kak buat aku. Jadi the one and only. Kalau mau yang kayak Nicholas cuma Nicholas, kalau enggak yang lain aja udah gitu. Waduh. Tiba-tiba masuk headline ya. Danila dan Nicholas pacaran, wah rame langsung. Gila, rusuh sih. Betul. Rusuh sih. Langsung aku bertani ya langsung deh kalau kayak gitu deh. Gue jadi mak comblang, aku hubungin Nicholas dah. Wah gila. Oke. Kan kok gini Kak. Tergini. Parkir sih. Apakah ini waktu ditolak sama, kalau bentuk kayak begini lu ditolak sama cewek? Sama cowok? Udah. Cuman ini sih baru-baru sih ini kayak berapa ya umur kayak 2017. Yang kiri? Oh, yang kiri tuh masih kecil. Itu kayaknya TK malah. Kalau yang kanan? Yang kanan tuh 2017, 2018 kalau karpetnya sama karpet rumah gua. Macan kumbang. Iya, murah Kak. Macan totol ya beli murah. Itu gua. ITC. Perumpung, kalau gua beli di Perumpung. Aku di ITC. Murah. Murah. Anjra, ini ada cerita di balik foto ini sih. Kak, ini cuman pas lagi PPKM kan. Kan badan kan makan mulu ya. Gemuk lu ya. Terus kayak pas liat gini, wah
kayaknya ada ininya loh. Iya, kok kayak ada kodok kayak gini. Foto oh, gue tuh kayak gini ya. Terus share aja. Untuk memastikan kalian yang punya dagu 2 tidak usah khawatir. Cuek. Tuh. Oh, lu dagu 2 no bintang dagu 2. Itu ada beberapa fetish yang suka akan gitu. Tuh. Kayak dijilat, misalkan dicupang dagu 2. gitu. Ada. Fetish dagu 2 ada. Ada. Ada yang fetish dagu 2, ada yang fetish kulkas 2 pintu. Yang gede-gede, mana yang demen yang gede-gede? Kulkas 2 pintu, ini dia. Demennya bomber. Ya enggak, B-52. Nah, ini ada tato kuda yang sangat berkesan. Mana sih tato kuda lu? Di punggung. Yang bikin, apa yang bikin berkesan di tato itu sih? Satu lagi tuh karena pertama kayaknya. Oh, itu tato pertama, lu bikin kuda. Kenapa kuda yang lu pilih? Karena Sio lu? itu ya juga sebagai manusia bermata sipit ya, percaya show-showan Sio. gitu. Gua kelinci gua. Oh, Kelinci. kayak lava dong. Oh sama ya? Wah kelinci, ya mau gigi gua kelinci deh. Jadi apa ya, terus pas aku lihat tuh kuda tuh filosofinya bagus gitu. Dia tuh kuat, dia tuh terus yang lebih kerennya lagi dia sering pakai di film-film kolosal, Kak. Betul. Brahma Kumbara. Dia kan kedebek. Jadi aku ngerasa kayaknya bagus sih kalau misalnya taruh di sini di punggung gitu. Karena ya udah kayak banyak yang aku punggungin aja dan mesti kuat gitu. Cih, asik. Ajra. Kayak gak cocok Filosofinya banget. itu ya? Iya, kayak gak cocok deh ngomong gitu deh. Filosofinya gitu ya. Ferrari aja kuda. Iya. Ferrari kuda. Padahal ban padahal ya. Maksudnya alat-alat Mobil. Ferrari kuda kan? Kuda. Iya, mobil padahal maksudnya bukan kaki kuda, tapi ban gitu, alat geraknya bukan merek ban. Ada yang siu kuda? Nggak ada siu kuda, lo nggak tahu sih? Lo mah marmut siunya. Marmut siunya. Lo hamster. Nah, gua kemarin ngeliat ini Ci, postingan lo pas di ulang tahun God Bless, lo pakai kostum jadi rocker 80-an era-era. Oh, iya. Ada kayak Panbersnya, ada kayak Zeppelin-nya, macam-macam. Ada kayak Jimi Hendrix-nya. Itu lo, sampai gue ngeliat postingan Ben Xiaoming juga. Iya. Harusnya abis lu nih, sekarang kita interview Ben Xiaoming, cuman tiba-tiba Ben nggak bisa. Oh. Itu yang bikin Ben. Ben. Oh, yang bikin Ben. Jadi kayak kan kita udah aku sama tim gitu kalau misalnya manggung, besok pakai baju apa nih? Baju yang paling jarang kita pakai, kaos hitam. Oke. Jadi terus kalau dilihat di foto gitu kan, kayaknya kita bisa lebih oke di fashion kan, kita nggak pernah mikirin kan. Terus kebetulan kenal Ben dan dia tipikal orang yang kayak lu nggak usah peduli badan lo harus langsing kayak gitu. Masalah fashionable atau enggak tuh dari dalam diri lo aja, dan itu yang penting nemuin baju yang cocok. Akhirnya untuk panggung yang pertama kali ada penonton ini kita kayak pingin all out gitu. Jadi emang ketika masuk pertunjukan bukan cuman akunya doang yang fashion terus playernya ini, tapi semuanya emang aku pingin nyajiin aku dan teman-teman aku ini satu paket, enjoy the show gitu. Itu band yang ngejahit atau dia ada produk jadi? Aku kurang tahu sih, dia lebih kayak ada temennya yang punya brand baju, jadi di mix and match gitu sama dia. Nah lu sendiri kan bisa ngejahit kan sebenarnya kan? Jahit baju kucing, Kak. Oke. Kecil gini idenya. Segini, rompi lagi. Rompi. Masih sampai sekarang? Ada sih bajunya buat kucingnya Lava. Lu ada berapa kucing di rumah? Kalau di rumah tuh ada 4. Kalau di tempatku tuh ada 1. Di base camp? 1. Kalau di base camp, di studio tuh ada 1 sama beberapa kucing liar yang udah dinamain juga. Terus kalau di tempat aku sendiri itu ada 1 kucing. Kalau di rumah mama tuh ada 4. Gue 8 di rumah. Gara-gara beranak no. Google, Roxy. 8 itu ya? Namanya siapa? Google, Roxy, Smokey, Patch, Shadow, Bubble, Muffin. 7. Ya nama bule semua. Nyonya yang namanya. Tadi mau gue namain Purwati, Samsudin, gak boleh. Lava punya kucing ada dinamain Hairunisa. Aja Hairunisa. Ada. Kayak nama guru gue dulu. Guru BP, Bu Hairunisa. Unisa. Ada tuh. Nah ini. Oke. Tadi menarik tuh, cuy. Yang bulu ketek, coba bulu ketek. Emang lu seneng menggondrongin bulu ketek, Cik? Ada nih. Kelihatan iya bener. Masih. Pak Arnas juga dia ternyata. Enak pakai bulu ketek. Jadi awalnya
mamaku tuh nggak pernah cukur bulu ketek. Oke. Terus, Emang era dia emang bikin kejayaannya. panas tuh, Jumanji semua sih. Gondrong. Terus abis itu adalah tren di mana cewek bulu ketek gitu kan. Betul. Akhirnya cukur terus aku paling gak demen proses numbu-numbu kecilnya itu kan. Gatel ya? Gatel. Terus lama-lama aku jadi ngerasa bulu ketek tuh jelek ya stigmanya gitu. Sampai akhirnya ketemu lagi sama Rara sama Sandra yang mana mereka tuh mengembrace juga. Oke. Kita ada bulu ketek, ya udah biarin aja gitu kan. Terus balik lagi ke mama ya dia bilang dia pernah cukur waktu itu. Dek, mama cukur bulu ketek nih, lihat deh. Terus jadi aneh gitu kan. Tangan mama kayak kebalik katanya. Kayak gini tangan. Terus jadi gitu ya. Udah mama mau numbuhin aja gitu. Yang harusnya tumbuh biarlah tumbuh aja kata dia. Jadi ya udah aku kayak sekarang emang lebih nyaman berbulu ketek dan udah kayak fuck stigma lah, aku lebih seneng kayak gini ya udah. Ya kayak ini aja sebenarnya cuy. Ketombe, ya kan? Orang kayak ketombe kayak lu jijik, ketombean lu gitu. Mau gimana kalau kulit lu kering? Emang ketombe kutu, bukan. Iya bener sih. Kulit kering juga ketombe. Kulit kering. Gua termasuk yang ujung-ujungnya kering semua gua, tipikal kulit bangsawan begini. Kering ujung-ujungnya. Kasih minyak ikan, Kak. Udah gua kasih baby oil sih. Baby. Enggak kalau enggak kalau minyak disemutin kayak minyak ikan. Kalau minyak ikan pas mau dicumbuk, kok bau ikan asin di kepala. Takut jilatin sama kucing gua lagi tidur. Iya baby oil tapi oke lah biar nggak kering. Ini menarik. Lu pernah jadi guru juga, Ci? Pernah. Ngajar? Waktu kuliah aku sama ada almarhum temenku namanya Adit. Dia tuh ngajakin jadi guru ekskul di SMA Percik. Hah, SMA gua. Oh ya? Yang di Duren. Duren 3? Nah iya. Itu tiba-tiba ada ekskul sinematografi. Oke. Terus tiba-tiba si teman aku ini Adit bilang, Dan mau ikut nggak nemenin gue ngajar nih? Lumayan dapat uang jajan gitu kan. Wah lumayan nih uang. Ya udah deh gue mau deh. Nah itu ngajar tapi nggak lama sih sebetulnya pas lagi UAS juga. Itu sempet ngajar di situ. Terus aku pribadi tuh sebetulnya suka ngajar gitu. Mungkin lebih ke aku suka merhatiin orang sih. Akhirnya pas sudah kesini-sini waktu itu aku lupa tahun berapa ya 2000 kayaknya 16 deh Kak. Itu aku coba apply. Ini linknya bahkan dari Daniel Death Squad. Yang gosipnya masuk Burger Kill. Enggak boy, gosip aja lu. Si Daniel gitu, dia bilang temen gue ada Ci, dia kerja di TK katanya. Terus habis itu lama-lama aku masukin di salah satu TK gitu. Ngajar tuh nggak sampai ya 2 minggu doang lah. Karena ternyata di situ tuh lebih banyak hafalan dan nyanyi-nyanyi gitu. Sementara aku lebih suka abstrak aja kan tiap anak beda ya. Jadi aku lebih suka mendingan kita kulik anaknya, terus dia sukanya apa terus kita ajarin gitu. Sementara di situ kurikulumnya beda aja sih. Jadi aku cek keluar. Coba kalau pas dia ngajar gue masih jadi murid Percik ya. Perebutan itu semua. Zaman gue SMA, angkatan gue Abi ya, Tora Sudiro, geng-geng geblek semua. Abang yang gembel. Wah, tapi kalau ngomong soal profesi nih, ada profesi yang lu impiin di luar musik. Makanya lu nggak jadi musisi, lu pengen jadi apa sebelumnya? Atlet. Anjing, atlet apaan? Tenis meja kali ya, atlet apa aja sih? Pingpong enak banget Kak mainnya. Jadi mamaku tuh dulu di sekolah dia tuh aktif banget olahraga. Jadi dari aku kecil tuh dia tuh selalu kasih masukan ke aku, kamu harus olahraga, badan harus bagus, biar apa? Biar seksi, banyak cowoknya, kata dia gitu kan. Oh jadi itu mindset ya, oke. Tapi aku emang gak yang begitu gila sih. Cuman ada kayak beberapa, kayak pingpong tuh dari aku SMP gitu. Aku udah diajarin sama mama gitu. Lo harus at least ada satu olahraga yang lo bisa maininnya gitu. Berenang juga. Sampai sekarang gak ada yang lo lakuin tapi? Gak ada, mejanya gak ada, gak muat. Tapi waktu kerja di BDI itu ada meja pingpong, lumayan sering main sama Lava juga. Itu dengan menggunakan bed double happiness yang keren atau nggak butterfly? Pakai skin baliknya supaya lo bisa nahan pukulan-pukulan skin. Wih, di sini nggak ada pingpong. Nggak ada. Kejuaraan pingpong aja udah kayak. Secara sombongnya saya sombong gitu. Jago pingpong. Peringkat 15 sih, tapi Jakarta Timur. Oh. Dari ribuan peserta.
Dan Jakarta Timur ya, yang mana Jakarta Timur. orangnya keras semua tuh. Keras semua tuh. Jakarta Timur ibarat kalau di Amerika Brooklyn. Bener sih. Jatinegara, Gang Talib lebih parah lagi. Pramuka. Pramuka, Gang Talib. Talib lebih brutal. Gang Talib. Saluba, dulu ada dari Tegal tuh, satu lubang bareng, Saluba. Wah gila. Lebih pangrok lagi itu. Nama sih. Nama-namanya juga nggak ada yang enak dipanggilnya kalau di Jakarta Timur. Ya kan, Benges, Buluk, Boek. Yang dipanggil Aduh. Michael aja di Mikel di situ. Mikel. Di Jakarta Timur kenalan, halo Mikel, anjing Mikel. Maksudnya Michael, ini Mikel. Nggak bisa ngomongnya susah. Nama-nama geng ininya, geng gangnya ini ada Bocilka, bocah cilik kayu manis. Wah. Iya enggak? Ages. Kayu manis tuh, Andiva kayu manis tuh. Siapa ya? Kayu Tuh manis. Andiva, Dip. Lu kayu manis? Lu di kayu manis berapa? Lama baru? Kok gua lama? Sebut nama Ai. Tuh, Dip. Kalau ada yang mobil parkir depan rumah lo, Dip. Bilang, temennya Buluk. Ah. Temennya Haji Sobar. Lu udah ke rumah Haji Sobar berarti ya? Yang gede banget tuh, Pak Haji yang rumahnya gede banget. Pak Haji yang main judi. Oh, berarti dia legendaris banget kali ya? Wah, pangrok itu. Yoi. Baju burung. Dekat rumah dia kayak masih 4 baru. Fajar. Tuh kan bener. Gila masih sampai sekarang berarti dia. Berarti ya udah dia legendaris sampai angkatan Dipa masih dikenal. Ini nih pertanyaan terakhir. Oke, last question karena kita sudah 4:30. Cici juga harus mau ini apa bertemu Nicholas bentar lagi. Asik. Ada kenal. Ntar gue WA. Aduh takut Kak. Ini siapa aja nih Ci? Di foto ini nyokap ya? Nyokap tengah, Nyokap tengah. kiri kakak. Oke. Arti mereka berdua buat lo. Wah apa ya? Family. Lu berarti cuma berdua ya? Iya, 2 bersaudara. Apa ya family itu? Wah aku nggak nemu kata-katanya lagi Kak. Family. Keluarga adalah titik. Keluarga adalah, waduh, Yang lu ibaratkan dalam satu kata doang nih. Nafas mungkin. baru mau ngomong, tapi coba ada yang lebih tepat lagi gitu. Apa ya? Main gitar. Widih, harta yang gitu langsung. Itu lagu apa nih ya? Keluarga Cemara. Iya. Keluarga adalah Cemara. Keluarga ya, buatku keluarga tuh apa ya? Ayo, ambil gue nyari lagu yang akan kita persembahkan. Makanan kali ya? Kenapa? Keluarga adalah makanan. Kalau nggak makan mati Kak. Filosofi yang paling ajaib tuh. Keluarga adalah makanan karena semua orang butuh makan. Iya. Berarti semua orang butuh keluarga. Kita nggak makan, kita mati. Kita nggak punya keluarga, kita pun mati. Tuh, mantep kan. Thank you banget Ci ya. Sama-sama Kak. Luar biasa ini ngobrol-ngobrol hari ini. Dan ingat buat para wanita-wanita, jangan malu untuk menumbuhkan bulu ketek. Ya, karena semua itu hanyalah boleh dibilang hal yang kayak harusnya nggak harus lu benci. Bulu ketek kan nggak harus lu jijiin. Masing-masing punya persepsi sendiri. Ya kan kayak lu jijik sama ketombe. Itu segala macem. Masing-masing punya ini sendiri. Ya enggak. Buat yang cowok ketombean, udah nggak usah pakai iklan sampo Ronaldo juga nggak masalah. Ya kan, nggak dipakai apaan deh. Nah ini Sampo Ronaldo. sampo Ronaldo tuh. Ketombe. Head and shoulder. Hah? Head and shoulder. Iya. Ketombe. Jangan takut. Tuh, buluk aja ketombean. Tombean gua tuh. Rockstar. Tuh. Lagu gua kering. Bukan karena gua nggak mandi ya. Karena gua kering. Yang nggak mandi Pandu no. Nggak mandi mulu dia. Bang Lulu, Pandu, Thomas tuh mandinya pangrok dia. 2 jari. Bersihin Oke. belek. Ini lagu. Kemarin tuh gua ngedit berhari-hari lagu ini mulu. Terus gua kayak dari situ gua kayak anjing ini lagu bagus banget liriknya. Anjing ini lagu benar-benar anjing dalam banget nih yang nulisnya kayak pernah terjadi di hidup gua juga gitu. Terus pas dia ngobrol, jadi lagu ini dibikin karena lo ibarat ngebayang
orang yang lu sayang, orang yang lu benci, making love sama orang yang lu sayang. Yep. Goput banget lagi ya, Aceh. Dari sebuah mimpi buruk. Yep. Yang sebenarnya lagu ini kan dimiliki Aquarius yang pegang ya, publishingnya. Kepada bapak-bapak di Aquarius, Mas Kadek, ntar gue ayah. Jadi begini, saya sama Adui dengan Super Glad akan mengcover lagu ini. Tolong izin ya, jangan dimahalin ya. Kalau bisa royalti mah cincai dah, asal jangan advance. I love you Aquarius Music Indo. Pak Suryo kok, I miss you. Dulu. Jika ku sandingkan kau dengannya, tiada habis lara. Yang ada hanya tangis belaka dan berbuah luka. Ini gimana deh? Oh iya. Pilu nyatanya memar hatiku, oh rentanya ku Terus sungguh malu. Tak gue kulik dulu lah. Tunggu, thank you banget Cici. Sama-sama, Dadah, thank you. sampai ketemu lagi di Catatan Si Buluk. Thank you.